Ya, jadi memang kebanyakan korban-korbannya NPD adalah orang-orang yang berada dalam golongan orang-orang yang pinter, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mapan secara finansial, karena mereka memang target utama dari seorang NPD. NPD itu nggak akan menjatuhkan targetnya itu pada orang-orang yang menurut dia tidak akan memberikan keuntungan apa-apa dalam hidupnya. Meskipun jika si korban ini bukan orang yang mapan secara finansial, bukan orang yang berkecukupan, bukan orang yang berpangkat, tapi dia orang yang bisa dimanfaatkan untuk si NPD mengeruk keuntungan. Misalnya, ini sekali lagi contoh pribadi saya ya. Saya punya temen, dia punya koneksi yang bagus, sama salah satu finance, ya finance ternama lah di Indonesia. Nah, si NPD ini meminta bantuan untuk pencairan BPKB motor dengan segala cerita yang awalnya tuh hubungannya tuh udah yang wah deket banget, sudah kayak sahabat, soulmate segala macam. Tapi kesininya ternyata dia hanya dimanfaatkan untuk namanya saja masuk ke finance. Tapi pembayaran oleh si NPD ini, angsuran atas BPKB itu tidak pernah dilakukan. Hanya beberapa kali angsuran aja. Udah itu ya sudah, dia dengan gampangnya melepaskan diri gitu aja dan meninggalkan segala beban persoalan pada teman saya yang namanya tercatat di finance tersebut gitu. Nah, itu kenapa saya bilang saya sharing di sini berdasarkan pengalaman pribadi saya, bukan berdasarkan katanya-katanya. Jadi sekali lagi seperti itu. Jadi NPD itu tidak akan menjatuhkan targetnya dia kepada orang yang tidak bermanfaat buat kehidupannya. Orang-orang yang terlihat mapan itu akan dijadikan suplai energi buat dia, seperti pohon benalu yang hinggap pada inang pohon besar gitu. Jadi kalau misalnya ada yang masih berpikir apakah NPD bisa berubah, mungkin bisa kalau dia mau berubah, karena perubahan itu hanya akan datang dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Sekali lagi, NPD tidak senang dikritik, tidak senang disindir, tidak senang mentalnya dijatuhkan, apalagi kebohongannya dibongkar. Jadi tidak heran kalau orang-orang yang cenderung terlihat berpangkat, berpendidikan tinggi, bisa dikategorikan orang-orang pinter, itu justru malah menjadi korban empuk buat si NPD. Bukan karena si orang pinternya ini yang salah, tapi karena si NPD-nya ini yang terlalu lihai memainkan kata-kata, terlalu lihai memberi tipu muslihat, dan terlalu lihai menjebak si korbannya. Love bombing terutama. Jadi kayak pujian, rayuan, janji kerjasama, keuntungan yang menjanjikan dan segala macam lah. Membuat jerat bagi si korbannya ini, sampai si korbannya ini masuk ke dalam perangkapnya dia akan memanipulasi semuanya, mengambil keuntungan sebanyak yang dia bisa tanpa dia peduli bagaimana kelak keadaan korbannya.